Sini kami akan menjelaskan tentang kepala sekolah. Kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi secara umum sekolah atau lembaga di mana tempat menerima dan memberi pembelajaran. Syarat kepala sekolah. Seorang kepala sekolah hendaknya memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan kepemimpinan yang akan dipegangnya. Sehingga seorang kepala sekolah menurut M. Daryanto dalam bukunya Administrasi Pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama di sekolah yang sejenis dengan sekolah yang dipimpinnya. 3. Mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan. 4. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama mengenai bidang-bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinnya. 5. Mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolahannya. Muhaimin mengatakan ada beberapa unsur yang harus dimiliki oleh seseorang kepala sekolah agar bisa menjadi pemimpin yang baik, antara lain: 1. Memiliki visi. Untuk memiliki visi yang baik, seorang kepala sekolah atau madrasah harus memiliki pemikiran yang terbuka agar ia mampu menerima berbagai hal baru yang mungkin saja selama ini bertentangan dengan apa yang telah diyakininya, sehingga pengalaman tersebut akan memperkaya perspektif pandang kepala sekolah tersebut terhadap sesuatu. 2. Keberanian. Kepala sekolah yang mencintai pekerjaannya akan memiliki keberanian tinggi, karena dengan kecintaan terhadap pekerjaannya tersebut berarti ia mengerjakan dengan hati. 3. Kemampuan untuk bekerja dalam alam yang realistis. Kepala sekolah harus mampu membedakan mana yang opini dan mana yang fakta. 4. Mampu menjadi pemimpin yang tidak sekedar pemimpin legalistis, adalah memiliki kepedulian dan sensitivitas yang tinggi terhadap manusia. Adapun menurut pendapat M. Mulyasa, kepala sekolah memiliki 7 fungsi utama. Yang pertama yaitu kepala sebagai edukator. Kegiatan belajar mengajar itu merupakan inti dari proses pendidikan, dan guru adalah pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya. Jadi yang memperhatikan kompetensi gurunya adalah kepala sekolah. Sekaligus, kepala sekolah juga akan berusaha memfasilitasi dan mendorong agar guru bisa meningkatkan kompetensinya sehingga belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Kepala sekolah sebagai manajer. Dalam mengelola pendidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Di sini, kepala sekolah dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah maupun yang di luar sekolah, seperti MGMP tingkat sekolah atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah. Berkenaan dengan pengelolaan keuangan, untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru, itu pasti tidak akan lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru, tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya. Oleh karena itu, kepala sekolah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru. 4 adalah kepala sekolah sebagai supervisor.
Untuk mengetahui sejauh mana guru dapat melaksanakan pembelajaran secara berkala, bertahap, kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Di sini kepala sekolah akan melaksanakan kunjungan kelas agar mengamati proses pembelajaran yang sedang berlangsung yang dilaksanakan oleh guru dan siswa. Dari hasil supervisi ini dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan, kompetensi guru yang bersangkutan. Selanjutnya diupayakan solusi pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada dan sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. Kelima, kepala sekolah sebagai leader. Dalam teori kepemimpinan, setidaknya kita mengenal dua gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang prioritas pada tugas dan kepemimpinan yang prioritas pada manusia. Keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang humoris dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga pendidikan sekolah. Tugas kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dengan digolongkan kepada dua bidang, yaitu A. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bidang, yaitu 1. Pengelolaan pengajaran, 2. Pengelolaan pegawaian, 3. Pengelolaan kemuridan, 4. Pengelolaan gedung dan halaman, 5. Pengelolaan keuangan, 6. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua murid-murid dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah, rumah, dan lembaga-lembaga sosial. B. Tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Supervisi pada dasarnya pelayanan yang disediakan oleh kepala sekolah untuk membantu para guru dan karyawan agar menjadi semakin cakep dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.